Halo semuanya, selamat datang kembali bersama kami. Semoga selalu baik ya. Hari ini aku mau ajak kalian ngobrol santai tentang satu topik yang menurutku penting banget, tapi sering kita abaikan, yaitu visi hidup. Dulu aku pernah berpikir bahwa visi hidup itu cuma kayak jargon di buku-buku motivasi. Kayak ini, visi hidup saya adalah tujuan hidup yang mulia, atau visi hidup saya adalah mengubah dunia, visi hidup saya adalah bisa menjadikan bumi itu hijau semua. Ya macam-macam lah, hal-hal yang kedengarannya muluk-muluk banget, rasanya ya gak jauh banget dari realitas kita sehari-hari. Padahal visi hidup itu sebenarnya sederhana. Dia adalah kompas, bukan sekedar peta yang menunjukkan tujuan akhir, tapi kompas yang membimbing kita setiap hari. Itu visi hidup. Coba bayangin, kita bangun setiap pagi, seringkali kita langsung cek handphone, buka media sosial, scroll, lalu lanjut ke rutinitas. Rasanya kayak oke, hari ini mau ngapain ya, atau ya hari ini ada kerjaan apa ya. Kita hidup itu dari satu tugas ke tugas lain. Akhirnya di penghujung hari kita merasa capek, tapi nggak tahu pasti capeknya itu untuk apa. Kan itu tadi nggak jelas. Hari ini mau ngapain, hari ini kerjaannya apa. Karena sudah mulai baru tidur aja udah cek handphone, buka media sosial, scroll, rutinitas, itu aja. Inilah kenapa kita butuh visi yang bukan cuma mimpi, tapi sebuah rancangan yang nyata. Aku inget banget, sekitar beberapa tahun lalu aku ada di titik itu. Rasanya hidupku kayak jalan di tempat. Aku sibuk tapi nggak produktif. Rasanya kayak aku tahu aku mau kemana, tapi kok jalannya muter-muter aja ya. Nah, saat itulah aku mulai mencoba merenungkan. Aku ambil pena, aku ambil kertas, dan aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini. 5 tahun dari sekarang, aku mau jadi seperti apa? Apa yang ingin aku tinggalkan untuk orang-orang di sekitarku? Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya butuh kejujuran. Aku gak buru-buru. Aku biarin semua ide, semua perasaan itu saling mengalir. Aku tulis semua hal, dari yang paling kecil, seperti apa yang paling kecil ya, misal punya waktu lebih banyak buat baca buku, sampai yang besar seperti ya gini, bisa berbagi cerita lewat platform ini. Ini tujuan besar. Dan ternyata ini yang paling penting, visi itu nggak harus langsung sempurna. Dia bisa berubah seiring berjalannya waktu. Yang penting kita punya satu titik awal. Jadi bagaimana cara merancang visi hidup yang bukan cuma mimpi kosong? Pertama, harus bisa bedakan antara visi dan tujuan. Tujuan itu spesifik dan punya batas waktu. Contohnya, aku mau nabung 10 juta dalam setahun, itu tujuan. Lah, visi itu lebih luas, lebih filosofis. Contohnya, aku ingin mencapai kemandirian finansial agar bisa punya lebih banyak waktu untuk hal yang aku cintai.
lebih luas. Beda dengan tujuan tadi, langsung fokus pada 10 jutanya. Ini lebih luas, mencapai kemandirian agar bisa punya lebih banyak waktu untuk hal yang aku cintai. Jadi tujuanmu bisa jadi langkah-langkah kecil untuk mencapai visimu. Tujuan itu tangga, ya. Tujuan tadi itu ibaratkan sebagai sebuah tangga. Visimu itu puncak gunungnya. Jadi kalau kamu ingin mencapai puncak gunungnya, lewati tangga itu. Satu langkah demi langkah harus kau lewati. Yang kedua, visi itu terhubung dengan nilai-nilai personalmu. Visi yang kuat itu nggak bisa diimpor dari orang lain. Ini perlu digarisbawahi, visi yang kuat nggak bisa diimpor dari orang lain. Dia harus datang dari dalam dirimu. Apa yang kamu hargai, kebaikan, kreativitas, kebebasan, petualangan, apapun itu harus datang dari dirimu sendiri. Kalau visimu selaras dengan nilai-nilai yang kamu anut, kamu akan punya motivasi yang jauh lebih besar untuk memperjuangkannya, bahkan saat ada rintangan. Karena kamu tahu, ini bukan cuma tentang hasil, tapi juga tentang menjadi dirimu yang paling otentik tentunya. Paham ya? Untuk yang ketiga, visualisasikan dan ceritakan. Jangan biarkan visimu cuma ada di kepala. Tuangkan, tumpahkan semua. Tulis, gambar, atau buat mind map. Lalu ceritakan pada orang-orang terdekat yang kamu percaya. Ketika kamu menceritakannya, visi itu jadi terasa lebih nyata dan terverifikasi. Jadi, kamu saat ini masih merasa bingung, merasa stuck, atau merasa berjalan di tempat? Gak apa-apa, itu normal. Mungkin ini saatnya kamu mengambil pena dan kertas dan mulai merancang visimu. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu sempurna. Mulai aja dengan satu pertanyaan sederhana. Tulis yang besar, jangan sampai lupa. Pertanyaannya gini, apa yang ingin aku wujudkan di dunia ini? Aku yakin begitu kamu menemukannya, langkah-langkah selanjutnya akan jauh lebih jelas. Nah, jadi itulah bagaimana kita mewujudkan mimpi-mimpi kita, biar nggak hanya menjadi sebatas mimpi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga obrolan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan kira-kira visi terbaik versi hidup kalian seperti apa. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.